Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam grup A, warahmatullahi wabarakatuh. mata kuliah Ilmu Ternak Unggas. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Fungsi Hormon dalam Pembentukan Telur. Next, Mas. Anggota kelompok kami yang pertama ada Fitri Novitasari dengan NIM 064. Selanjutnya ada Maulana Sulastiono dengan NIM 124. Selanjutnya lagi ada Naila Aulia dengan NIM 186. Dan selanjutnya ada saya sendiri, Raffi Zaki Ade Pratama dengan NIM 227. Selanjutnya ada Muhammad Reval Benita dengan NIM 229. Dan ada juga Mas Ahmad Haidar Fakih dengan NIM 234. Dan yang terakhir ada Mas Afifa Faizal Irfani dengan NIM 235. Oke, Selanjutnya akan dijelaskan oleh yang bertugas. untuk latar belakangnya, bahwa penatasan telur adalah tahap vital dalam produksi unggas yang dipengaruhi oleh kualitas telur dan lingkungan penetasan. Inkubator menggantikan peran induk, menyediakan kondisi optimal seperti suhu, kelembapan, sirkulasi udara, dan pembalikan telur yang tepat. Kualitas telur dari induk yang sehat dan bernutrisi sangat memengaruhi keberhasilan. Telur dari induk yang stres atau kurang nutrisi berisiko gagal menetas. Keberhasilan penetasan adalah interaksi antara kualitas telur dan mikrolimat inkubator. Next. Yang bisa menimbulkan dan pakai itu yang itu tidak perlu hampir itu pengembangan itu nah, sirkulasi udara itu dia akan menyediakan oksigen dan mengeluarkan selanjutnya itu ada sirkulasi udara. Nah, sirkulasi ini saya kembalikan dulu. Nah, jadi penjelasan dari itu. Oke, kemudian mengapa pentasan pada mesin tas 1 hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin tas 2? Alasannya perbedaan hasil penetasan antara mesin tas 1 dan 2 kemungkinan besar disebabkan oleh akurasi pengaturan mikroklimat. Mesin tas 1 mungkin memiliki fluktuasi suhu yang tinggi atau sistem kontrol yang kurang otomatis, yang sangat mempengaruhi perkembangan embrio dan meningkatkan mortalitas, terutama pada masa kritis inkubasi yaitu hari ke-1 hingga pada hari ke-7 dan pada hari ke-18 hingga menetas. Selanjutnya, mengapa induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan? Yang pertama itu ada kualitas induk. Induk yang sehat, bernutrisi, dan tidak stres menghasilkan telur dengan embrio yang baik.
Faktor genetik dan umur induk juga mempengaruhi viabilitas embrio. Yang kedua ada kualitas telur. Telur dari induk unggul memiliki ukuran seragam, cangkang yang kuat, dan bobot ideal. Penting untuk pertukaran gas dan kelembapan selama inkubasi. Yang ketiga ada penyimpanan telur. Penyimpanan yang terlalu lama atau kondisi suhu atau kelembapan yang tidak sesuai menurunkan kualitas embrio. Perhatikan sumber induk dan penanganan pasca panen. Next. Bentar ya. Selanjutnya ada interaksi antar kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator. Yang pertama tuh ada mikroklimat. Interaksinya mikroklimat itu merupakan keadaan iklim di sekitar organisme meliputi suhu, kelembapan, dan juga kecepatan angin serta radiasi matahari dan juga gas. Yang kedua ada inkubator sendiri merupakan alat pemanas untuk memerami telur, menjaga suhu lingkungan dalam menjaga suhu dari 36 sampai 40 derajat serta dengan kelembapan 55 sampai 65% selama 21 hari. Yang ketiga, fertilitas dan daya tetas itu mempengaruhi karena suhu dan kelembapan ya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi fertilitas, daya tetas, dan juga mortalitas telur itu sendiri. Sedangkan yang keempat ada penyusutan bobot. Jadi suhu tinggi itu akan menyebabkan penyusutan bobot telur yang berlebihan, kemudian mengakibatkan dehidrasi pada embrio juga. Nah, sebaliknya untuk suhu yang rendah itu bisa menghambat metabolisme pada telur. Baik, next. Kesimpulan Next, Mas. suhu Ya, berikut adalah daftar pustaka yang eh, kelompok kami pakai. Eh, Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Saya izin tanya, Mas. Ya, Mas, silakan Mas Malik. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Malik Azhar. NIM saya D1A023039 dari kelompok B. Saya izin tanya, Mas. Ter- Terkait ini, Mas, eh, ketidakseimbangan hormonal di di ternaknya atau di telurnya mungkin ya. Itu berpengaruh atau tidak ya, Mas, terhadap keberhasilan telurnya, keberhasilan penetasan telur maksudnya. Gitu. Terima kasih. Baik, Mas. Izin menjawab ya, Mas. Jadi itu ketidakseimbangan hormon seperti rendahnya kadar estrogen atau progesteron dapat mengganggu pematangan ovum, Mas. Dapat mengganggu pematangan ovum yang pertama itu. Yang kedua ada pembentukan albumen serta pengeluaran telur yang sehat. Akibatnya, telur itu bisa memiliki cacat struktural, fertilitas rendah, atau gagal berkembang di dalam inkubator, Mas. Begitu, Mas. Apakah Baik, menjawab, terima Mas? kasih Mas atas jawabannya. Sama-sama, Mas. Terima kasih kembali. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Kenapa? Udah selesai ya? Lanjut.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih yang udah menyempatkan hadir di Zoom meeting malam ini. Kami akan mempresentasikan terkait studi kasus 4, yaitu pengaruh kondisi mikroklimat inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Kami dari kelompok B dengan anggota Alif Rogi Kristanto, Muhammad Malik Azhar, Muhammad Temi Najmi, Muhammad Nur Ihsan, Kikin Kurniawati, Rafael Disira, dan Bia Zahra. Untuk nama dan NIM-nya bisa teman-teman lihat di slide yang ditampilkan. Baik, selanjutnya lanjut ke materi. Kepada yang bertugas, dipersilakan. Baik, untuk pembahasan yang pertama terkait dengan faktor lingkungan di dalam inkubator yang menentukan keberhasilan penetasan. Faktor lingkungan di dalam inkubator yang dapat mempengaruhi keberhasilan penetasan diantaranya adalah suhu, kelembaban, dan sirkulasi udara, termasuk suplai oksigen dan juga pengolahan karbon dioksida. Menurut Nugroho tahun 2019, suhu yang ideal untuk pengeraman diatur antara 37 sampai 39 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban 60 sampai 63%. Baik, selanjutnya adalah mengapa penetasan pada mesin tetas 1 hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2. Hasil mesin tetas 1 yang tidak lebih baik dibanding dengan mesin tetas 2 dikarenakan oleh faktor yaitu lingkungan. Dan genetik. Faktor lingkungan, suhu, dan kelembaban pada mesin tetas 2 lebih baik dibandingkan mesin tetas 1. Itu berturut-turut 36,5 derajat Celcius dan 37,5 derajat Celcius. Menurut Wirajaya et al. 2020 bahwa suhu yang dibutuhkan oleh telur adalah 38 derajat Celcius. Hasil yang lebih baik didapatkan pada mesin tetas 2 dengan kelembaban 70%. Wirajaya et al. Menyatakan bahwa kelembaban dari hari 1 sampai hari ke-18 adalah 55% sampai 60%, sedangkan dari hari ke-19 sampai hari ke-21 adalah 70%. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, yaitu mengapa induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan. Yaitu induk yang berada pada masa puncak produksi, yaitu pada umur 32 sampai 40 minggu, menghasilkan telur dengan daya tetas lebih tinggi dibandingkan induk usia muda pada usia 24 sampai 30 minggu. Hal ini karena induk muda belum optimal dalam memproduksi telur berkualitas baik, sementara induk pada puncak produksi sudah stabil secara fisiologis. Next, Mas. Selanjutnya ada interaksi antar kualitas telur dengan kondisi mikroklimate inkubator. Interaksi antara kualitas telur ayam dan kondisi mikroklimat dalam inkubator sangat menentukan keberhasilan penetasan. Kualitas telur seperti kebersihan, kekuatan cangkang, dan kesegaran sangat mempengaruhi hasil penetasan, terutama bila dikombinasikan dengan suhu 37,5 sampai 38 derajat, kelembaban, dan ventilasi udara yang optimal dalam inkubator. Ketidaksesuaian faktor tersebut dapat mengganggu perkembangan embrio dan menurunkan daya tetas. Baik, untuk pemaparan sudah selesai. Selanjutnya, seperti biasa, kita masuk ke sesi diskusi. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari kelompok A kepada kelompok kami, dipersilakan. Izin tanya, mau nanya kenapa
induk muda sama induk tua tuh menghasilkan kualitas telur yang berbeda gitu. Apa sih faktornya gitu? Alasannya. Udah gitu aja. Naila, NIM D1A 023 Baik. 18. NIM-nya berapa, Mbak? Sorry, Mbak. D1A 023 186. 186. Oke. Terima kasih pertanyaannya, Mbak Naila ya. Saya izin jawab langsung aja lah ya. Jadi tadi pertanyaan kenapa induk muda dan induk tua atau dewasa hmm, menghasilkan kualitas telur yang berbeda ya. Kalau ini dari sepemahaman saya aja ya, Mbak. Eh, induk muda tuh kan, oh awalnya dulu lah kita kan tahu ada yang namanya dewasa tubuh sama dewasa kelamin. Nah kalau induk muda tuh biasanya baru mencapai dewasa kelamin. Jadi eh, memang sudah bisa memproduksi telur, tapi tubuhnya belum benar-benar siap untuk menghasilkan telur tersebut gitu. Jadi hasilnya kurang maksimal. Sedangkan induk yang dewasa dan sudah mengalami dewasa tubuh, nah itu kondisi tubuhnya sudah lebih lebih siap untuk memproduksi telur gitu. Jadi hasil telurnya lebih baik gitu. Kalau boleh tahu ciri-ciri dari kualitas dua telur yang dihasilkan dari induk muda sama induk yang udah tua tuh apa ya? Yang paling menonjol gitu. Ada gak perbedaannya? Ciri-cirinya ya. Hmm, kalau dari sepemahaman saya lagi terkait maaf kalau dari ciri-ciri fisiknya saya kurang tahu ya Mbak. Cuman paling ya dari segi kualitas apa ya hasil penetasannya mungkin ya. Dari segi ini berarti mortalitas, fertilitas dan lain-lainnya itu bisa dilihat. Jadi lebih ke hasil evaluasinya gitu. Di perbedaannya yang saya tahu di situnya. Kalau ciri-ciri fisiknya sih saya kurang tahu ya Mbak. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan. Oh, iya, bisa. Artinya dari yang lain nggak ada yang mau nambahin ya? Apakah cukup menjawab Mbak Naila? Cukup Mas, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak. Baik, dengan sudah terjawabnya pertanyaan tadi, berarti sesi diskusi saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.